Monev Podcast by Monev Studio. Halo semuanya, selamat datang kembali di Monev Podcast by Monev Studio bersama saya Nailul Farid. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kualitas data untuk kebijakan berbasis bukti dengan dari kacamata kuantitatif bersama dengan Mbak Umi Hanik, founder Monev Studio. Halo Mbak Umi, apa kabar? Halo Nailul, selalu kabar baik ya. Alhamdulillah di tengah situasi yang gelombang 2 serangan COVID-19 tetap sehat. Ya, memang harus benar-benar dijaga ini Mbak. Kalau baca berita ngeri juga. Iya benar. Varian Delta itu kan yang ngeri, kematian berapa itu. Ya, makanya Monev Studio juga punya concern cukup besar ya. Kita minggu lalu sudah menyampaikan pernyataan keprihatinan sekaligus kontribusi ya dengan 5 rekomendasi aksi yang Monev Studio pikir itu solutif ya untuk memberikan nilai tambah dari upaya yang pemerintah sedang lakukan seperti itu. Iya, oke, mantap. Oke, langsung saja ya Mbak ya. Seperti biasa kita akan mulai dengan pengantar diskusi untuk memantik dan semacamnya. Nah, jadi ini kan semacam kelanjutan gitu, dari episode 8. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, yang dapat saya simpulkan dari episode 8 adalah bahwa paradigma berpikir tentang bagaimana kita melihat fenomena menentukan cara kita mengkritisi fenomena tersebut. Dalam konteks Monev, diasumsikan bahwa setiap peneliti atau profesional Monev memiliki paradigma yang berbeda. Maka kemudian muncul pendekatan atau metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan berbagai variasi pendekatannya. Nah, jadi cara kita melihat pembangunan dengan multidimensionalitasnya, fenomenanya menentukan cara kita mengkritisinya. Nah, dari cara kita mengkritisi, kita akan berpikir tentang bagaimana cara mengumpulkan informasi untuk memastikan bahwa fenomena tersebut apakah benar atau menuju kebenaran. Dari sini kita akan menentukan metodologi dan pendekatan-pendekatannya. Nah, berbicara terkait metodologi, terdapat 2 metodologi, yaitu metodologi kualitatif dan kuantitatif. Akhir-akhir ini memang banyak dibicarakan terkait mixed methods atau metode campuran ya, yaitu gabungan antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Namun, idealnya memang kita bahas satu persatu dari kedua metode tersebut. Yang mana jika kita telah memahami keduanya, maka akan sangat mudah untuk memahami apa itu mixed methods. Nah, di episode ke-8 telah kita ulas tentang metodologi kualitatif di mana meskipun data yang dihasilkan rentan dijudge sebagai data yang relatif subjektif, namun metode ini memiliki keunggulan di mana jika kita menggunakan metode kualitatif, maka hasil penelitian atau evaluasi akan dapat diperkaya karena menambah kedalaman, kerincian, dan makna dari hasil analisis kuantitatif. Seperti yang dinyatakan oleh Sofaer tahun 1999, bahwa metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Seperti misalnya yang pernah dilakukan oleh Mbak Umi Hamid, ini beliau ceritakan di episode ke-8 ya. Jadi untuk jelasnya bisa coba diputar lagi episode ke-8. Jadi Mbak Umi Hamid ketika menggunakan salah satu variasi pendekatan metode kualitatif, yaitu Participatory Rural Appraisal atau PRA, di mana pada saat itu beliau terjun langsung dengan tinggal bersama narasumbernya selama beberapa waktu. Tentu dari situ data yang dihasilkan sangat detail, representatif, dan bermakna. Di balik keunggulan yang dimiliki oleh metode kualitatif, tentu saja terdapat batasan-batasan yang tidak mampu atau barangkali tidak cocok dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga perlu adanya metode kuantitatif. Seperti misalnya, ketika ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan perihal validitas pengetahuan teori dan produk tertentu. Metode kuantitatif cocok dipakai sebagai parameter pengukuran validitas terkait dengan pengetahuan, teori, dan produk dengan memakai perhitungan yang telah disediakan oleh para peneliti terdahulu. Karena metode kualitatif memperlihatkan sajian pendeskripsian yang mendalam.
Atau ketika peneliti ingin menguji hipotesis penelitian, ingin mendapat isu yang luas dari suatu populasi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu alangkah baiknya jika kita ulas lebih mendalam tentang apa itu metodologi kuantitatif, kenapa menggunakan metode kuantitatif, apa keuntungannya, kemudian apa kelebihannya. Mungkin dari situ dulu, ya Mbak. Oke, makasih Nailul. Kita langsung aja kali ya. Jadi memang ini sangat relevan untuk menunjang kita ya, para profesional, baik itu di bidang penelitian maupun evaluasi pembangunan, dalam melihat satu fenomena atau satu realitas secara komprehensif gitu. Nah, makanya Monef Podcast ini memberikan pondasi dasar terhadap pemahaman kita supaya lebih komprehensif, ya kan? Nah, makanya kita kenalkan mulai dari apa saja variasi dari paradigma, terus kemudian variasi dari metodologi, kemudian variasi dari pendekatan yang nanti akan kita selesaikan setelah episode 10 kali ya. Ini kita baru episode 9. Nah, baik Nailul, untuk menjawab itu mungkin akan saya coba pilah ke dalam 4 struktur diskusi kali ya. Jadi yang pertama sebenarnya nanti kita akan mendudukkan apa sih sesungguhnya pendekatan metodologi kuantitatif itu, ya kan? Terus pengumpulan datanya seperti apa, ya kan? Terus nanti saya akan ajak untuk mendiskusikan tentang desain untuk pengumpulan data sekaligus survei gitu dan implementasinya. Terus kemudian kita juga akan mendiskusikan bagaimana sih cara menganalisis data-data kuantitatif itu, dan yang terakhir adalah tentang uji hipotesis gitu. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, kita bicara dulu tentang mungkin dimulai dari karakteristik dari kegiatan evaluasi maupun penelitian kuantitatif gitu. Nah, sesungguhnya metodologi ini berangkat dari karakteristik didaktif gitu. Nah, di episode kemarin saya jelaskan tentang ada pendekatan induktif atau didaktif, ya kan? Kalau kualitatif itu lebih induktif, tapi kalau kuantitatif ini didaktif. Apa? Karena kita punya predefined, ya kan? Predefined situation atau condition gitu kan. Jadi kita membuat hipotesis terhadap satu kondisi atau situasi, ya kan? Yang ini nanti akan kita uji atau kita konfirmasi kembali hasilnya, gitu kan? Ya kan? Misalnya, contohnya, sebelum memulai satu studi kuantitatif, penelitian, ataupun kegiatan evaluasi, kita selalu berangkat dari hipotesis, misalnya contoh ya, kita berangkat dari misalnya fenomena tentang malaria di negara-negara berkembang. Kalau kita pengen riset ke sana, mungkin berangkat dari hipotesis seperti ini. Jadi apa betul bahwa tudung tidur itu, ya kan, akan menurunkan tingkat kejadian malaria di negara-negara berkembang, ya kan? Ya kan? Jadi hipotesisnya, ya kan, itu iya gitu kan? Hipotesisnya tudung tidur itu bisa menurunkan tingkat malaria di negara berkembang, misalnya Indonesia, atau disandingkan dengan beberapa negara lainnya kayak gitu, ya kan? Nah, itu kemudian kita tes, kita uji, kita konfirmasi hipotesis tersebut, gitu kan? Atau misalnya apakah betul program-program bansos bersyarat itu mampu meningkatkan taraf kesehatan atau pendidikan anak-anak di Indonesia misalnya, ya kan? Ya, kita coba punya hipotesis positif misalnya, ya kan? Nah, itu nanti perlu yang akan kita uji coba gitu. Nah, ini berbeda dengan pendekatan atau metodologi kualitatif, ya kan? Ya kan? Kualitatif itu sangat kalau perlu, ya kan, yang garis keras ya, itu kita berangkat dengan kosong, mengosongkan pikiran kita.
We have to be open minded, ya kan. Ketika bertemu dengan petani, ketika bertemu dengan pedagang asongan, ya kan, kita kosongkan pikiran kita, ya kan, kita menempatkan pikiran kita untuk mampu menyerap sebanyak-banyaknya informasi dari mereka gitu. Ya kan, tidak datang dengan pemikiran kita yang misalnya kita pelajar, mahasiswa atau orang kota, peneliti, ya kan, yang tentu melihat fenomena misalnya terkait bagaimana petani melihat konteks kemiskinan, itu akan berbeda versi mereka dengan versi kita gitu. Nah, itu karakteristik mendasar yang membedakan antara kuanti dan kuali. Kuali, oke. Nah, kemudian yang juga tak kalah penting, kuanti ini berangkat dari paradigma positivisme, ya kan? Jadi kalau positivisme itu melihat fakta itu berdasar atau realitas itu berdasar factual knowledge gitu kan. Jadi realitas yang sejauh itu dihasilkan dari metodologi yang scientific, ya kan, dan diukur dengan prosedur-prosedur yang dapat diterima secara empiris. Itu maka dianggap sebagai satu fakta baru gitu yang bisa dikonfirmasi gitu. Ya kan? Nah, peran dari evaluator atau peneliti kuantitatif ini sebenarnya lebih pada upaya untuk mengumpulkan data empiris, ya kan, dan memanainya, ya kan, mengartikan. Ya kan? Jadi dari proses yang saintifik tadi, ya kan, terus kemudian diukur dengan prosedur-prosedur yang secara metodologis itu bisa diterima, ya kan. Terus kemudian si evaluator, si peneliti kuanti ini mencoba mengkontekstualisasikan, menginterpretasikan, ya kan. Ya kan, artinya dia itu independen dari objek yang sedang dia kaji gitu. Jadi dia entity yang terpisah, ya kan. Berbeda dengan kuali. Kuali itu bisa jadi sangat lekat dengan yang dia teliti gitu kan. Seperti yang Nailul dalam pengantar tadi ceritakan, ketika saya terjun, ya kan, saya tinggal dengan petani, ya kan, saya mencoba hadir sebagai bukan orang luar gitu, bahkan sebagai anggota keluarga, karena ingin blended gitu kan dengan misalnya bagaimana mereka menghadapi situasi dalam kondisi yang miskin misalnya, seperti itu. Jadi kita akan terbawa dalam situasi mereka, ya kan. Nah, ini agak sulit untuk menarik diri atau memisahkan dari yang sedang menjadi objek penelitian itu tadi gitu. Nah, terus dari sisi etis juga ini area-area yang sesungguhnya agak sensitif ya kalau melihat yang kita teliti itu sebagai objek misalnya dan seterusnya. Oke, kembali ke soal karakter ini. Nah, kemudian bicara soal objektivitas, ya kan? Kalau kuanti ini umumnya temuan-temuan dari penelitian maupun hasil evaluasi itu biasanya memang bisa ditelusuri balik, ya kan? Terus kemudian bisa dikuantifisir, ya kan? Dan ini berkaitan dengan yang biasa kita sebut sebagai internal maupun eksternal external validity, ya kan? Itu. Itu. Artinya apa? Jadi secara objektif hasil dari penelitian kuantitatif ini dianggap memang mencukupi seperti itu, ya kan? Nah, balik lagi kalau kita ambil contoh, contoh dari karakter dari penelitian kuantitatif, outcome-nya itu bisa dikuantifisir gitu. Jadi misalnya bicara soal insiden atau tingkat kejadian dari
penyakit malaria di negara-negara berkembang, ya kan, misalnya, ya kan. Insiden berarti bicara soal numbers gitu kan. Terus kemudian taraf kesehatan itu bicara soal misalnya berapa hari rata-rata anak-anak itu di negara berkembang sakit gitu. Jadi kalau sakit itu rata-rata berapa hari, ya kan? Atau misalnya rata-rata tingkat pendidikan anak-anak atau penduduk di negara berkembang itu apa gitu. Misalnya di Indonesia itu rata-rata tingkat pendidikan terakhirnya apa misalnya, ya kan, itu sangat mudah kan dijawabnya dan terukur gitu. Terus kemudian misalnya berapa sih rata-rata pendapatan penduduk miskin di daerah perdesaan per minggunya misalnya, nah itu gampang kan jawabnya, ya kan. Gitu. Nah itu makanya disebut ini relatif lebih objektif, mudah ditelusuri dan dikuantifisir gitu. Itu sih. Nah, kemudian bicara soal tujuan ya. Jadi sebenarnya penelitian kuantitatif itu dianggap sebagai salah satu metodologi yang mampu menjelaskan hubungan sebab dan akibat gitu. Ya kan? Tapi mereka memang ada kelemahan, kayak misalnya sebab akibat terjawab, tapi persoalan why dan jadi menjelaskan kenapa, terus menjelaskan bagaimana, mendeskripsikannya, itu kelemahan dari penelitian kuantitatif gitu. Ya kan? Misalnya nih, hubungan sebab akibat kita yang mau diteliti adalah apakah misalnya akses listrik, ya kan, yang diterima oleh masyarakat di perdesaan itu akan meningkatkan income mereka, ya kan, atau ya kan income yang mereka peroleh itu sesungguhnya dipengaruhi oleh akses terhadap listrik yang masuk di desa mereka, misalnya kayak gitu. Jadi sebab akibat itu bisa ditelusuri secara dua arah. Nah itu metodologi kuantitatif itu relatif mampu menunjukkan itu gitu kan. Terus misalnya apakah kontrak misalnya kontrak jual beli yang adil, ya kan, misalnya antara petani dan off taker itu semacam pemborong. Jadi yang isu-isu pertanian itu yang membeli langsung dari petani, ya kan. Jadi apakah dengan adanya kontrak jual beli yang adil antara petani dengan off taker misalnya, itu akan mempengaruhi pendapatan petani yang lebih sustainable misalnya, ya kan. Nah itu bisa kita telusuri dengan penelitian kuantitatif juga. Kuantitatif. Nah sebaliknya ini juga bisa kita telusuri. Jadi misalnya apakah pendapatan yang sustainable dari para petani itu memang dikontribusi atau dipengaruhi oleh kontrak jual beli yang adil tadi antara petani dengan off taker misalnya. Jadi dua arah gitu. Itu sih. Tapi lagi-lagi ada beberapa catatan terkait kausalitas gitu. Karena masih ingat kan correlation doesn't mean causation, ya kan? Jadi ada hubungan, ada korelasi, tapi tidak berarti belum tentu sebab akibat. Itu ada hubungan sebab akibat, betul sekali Nailul, ya kan? Ya kan? Iya benar. Itu banyak sekali contohnya, ya kan? Jadi misalnya ada korelasi, ya kan, atau hubungan misalnya antara mereka. Misalnya saya nih peminum kopi, saya pun juga baru-baru ini aja gitu suka kopi gitu minumnya ya. Nah terus kemudian jadi ada kemungkinan hubungan gitu antara peminum kopi dan potensi terkena serangan jantung gitu.
ya kan? Nah, dari sini apakah kita sebagai peneliti akan ujuk-ujuk, ya kan? Ujuk-ujuk yang orang Jawa mungkin ngerti ya. Ujuk-ujuk. Apa tuh? Moro-moro. Moro-moro. Tiba-tiba, ya kan? Apakah kita akan tiba-tiba menjudge, menyimpulkan bahwa para peminum kopi, ya kan, itu akan udah pasti, ya kan, akan terkena serangan jantung. Gitu. Serangan jantung, ya. Ya kan. Nah, bagaimana dengan mereka yang perokok gitu, ya kan? Saya ngopi tapi saya tidak merokok gitu kan? Iya. Nah, ini apakah terkait dengan variabel dua tadi, ya kan? Para peminum kopi dan yang mereka yang terkena serangan jantung gitu kan? Jadi individual atau orang-orang yang minum kopi sedikit, ya kan? Bisa jadi dia juga mungkin merokok gitu, atau tidak gitu kan? Dibanding mereka yang minum kopinya banyak gitu. Ini sebagai ilustrasi aja ya. Iya. Ya kan? Nah, kemudian dari sini kita perlu ya, kita sebagai evaluator, peneliti gitu kan, tidak kemurungsung, istilahnya tidak ujuk-ujuk tadi, mengkaitkan gitu kan. Tapi kita lebih mundur sedikit gitu. Ya kan? Karena peran kita sebagai peneliti atau evaluator kuantitatif di sini adalah untuk menguraikan, ya kan? Terus kemudian mengkuantifisir hubungan sebab akibat antara mereka yang merokok, ya kan? Terus efeknya terhadap perilaku minum kopi, ya kan? Terhadap serangan potensi serangan jantung gitu. Jadi kita mesti berpikir beyond those correlation. Jadi berpikir korelasi aja nggak cukup, kita harus berpikir lebih jauh, ya kan? Oke, ada hubungan, tapi wait, masa iya sih? Coba kita teliti di luar itu, ya kan? Iya. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa sebagai mungkin ilustrasi lain ya yang tadi hubungan antara petani dan off-taker. Apakah dengan adanya kontrak jual beli yang adil antara dua pihak itu kemudian akan meningkatkan income petani gitu kan? Oke, ada hubungan gitu kan? Ya kan? Tapi bagaimana menjustifikasi bahwa kontrak yang adil itu memang terbukti berkontribusi terhadap income petani yang meningkat tadi gitu, atau lebih sustain gitu kan? Padahal, ya kan? Misalnya nih, ada aspek lain, misalnya kemampuan atau tingkat pendidikan dari petani ini yang berkaitan dengan kemampuan dia untuk memahami bahwa kontrak ini adil buat dia gitu kan? Yeah. Atau memang kontrak ini berpotensi untuk dia ada poin negosiasi yang menguntungkan si petani misalnya, ya kan? Atau menguntungkan dua pihak. Tapi kalau dia tidak paham, ya kan? Ya namanya bisnis is business gitu kan? Kita nggak bisa berharap orang berbuat noble, ya kan, malaikat gitu kan, membuat kontrak yang menguntungkan satu pihak misalnya off taker, ya tentu dia punya kepentingan untuk menguntungkan diri dia sendiri kan, gitu. Nah tapi kalau petaninya juga nggak punya kapasitas untuk menilai bahwa kontrak itu adil, ya kan, tentu itu nggak akan ada efeknya, benar nggak? Iya. Nah, dengan demikian hubungan antara kontrak yang adil dan income yang meningkat tadi itu bisa jadi hasil dari variabel ketiga tadi soal kapasitas, soal pendidikan mungkin, ya kan? Kapabilitas si petani itu untuk memahami kontrak yang ditawarkan ke dia gitu kan. Nah, dari sini peran kita sebagai evaluator, peneliti, yaitu tadi
menguraikan dan mengkuantifisir hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang ada, ya kan, baik itu yang tadi dari sisi kemampuan atau pendidikan si petani itu, dan efeknya terhadap kontrak yang adil, ya kan, seperti itu. Nah, jadi goes beyond the correlation itself gitu. Nah, dari sini mungkin kita bicara soal apa aja sih tipe-tipe dari pertanyaan evaluasi dengan menggunakan metodologi kuantitatif gitu. Jadi bisa jadi itu cukup bervariasi, tapi saya udah jelaskan tadi di depan bahwa pertanyaannya memang tidak mampu menggambarkan aspek why and how secara deskriptif gitu kan. Tapi lebih pada kayak misalnya apakah program atau intervensi itu berhasil, ya kan? Apakah distribusi dari tudung tidur itu, bed nets itu, ya kan? Atau intervensi untuk menurunkan malaria itu di dalam jangka waktu tertentu itu efektif gitu misalnya, ya kan? Ya kan? Terus misalnya apakah pengenalan atau penerapan tata kelola lahan yang lebih yang lebih terintegrasi itu akan mampu membantu petani di desa untuk memperbaiki tingkat ketahanan pangannya misalnya, ya kan, masyarakat di desa menjadi lebih resilient untuk sektor pangan ini gitu. Jadi ada bencana, ancaman bencana karena perubahan iklim dan lain sebagainya, tapi karena dia sudah mengenal tentang tata kelola lahan yang lebih terintegrasi gitu. Nah, ini menjadi lebih resilient. Jadi tipe-tipe pertanyaan kayak gitu. Atau misalnya pertanyaan terkait apakah bisa bansos bersyarat itu meningkatkan taraf kesehatan atau pendidikan anak-anak di Indonesia misalnya, ya kan? Atau misalnya yang ilustrasi di depan tadi, apakah dengan tersedianya akses listrik, ya kan, itu mampu mempengaruhi pendapatan masyarakat yang ada di desa misalnya, ya kan, dan seterusnya. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Jadi tidak banyak mengeksplor tentang why, how secara deskriptif gitu. Iya, jadi kan misalnya pengaruh peningkatan listrik terhadap pendapatan kan kalau di kuantitatif nanti tinggal dicari data listriknya secara time series, kemudian dikumpulkan juga atau dicari data pendapatan penduduk desa begitu kan Mbak, terus nanti tinggal di regres begitu. Betul. Semacam itu kan. Tapi jangan lupa tadi kan peran dari evaluator atau peneliti kuantitatif adalah menguraikan. Setelah diregres terus ketemu korelasinya, ya kan, what next gitu kan. Ya kan, kita harus mampu membuktikan ada hubungan sebab akibat gitu kan. Nah, bisa jadi memang meningkatkan income, tapi bisa jadi tidak. Seperti saya pernah melakukan evaluasi ketika ke daerah di kawasan timur Indonesia, ya kan? Ya kan, itu ada program renewable energy, ya kan. Jadi masyarakat yang tidak teraliri listrik itu kemudian ada bantuan program ini, ya kan, hibah, ya kan. Iya. Itu cukup besar, ya kan. Jadi sekitar berapa ya, 2.000 rumah tangga itu mendapat bantuan aliran listrik solar ya, tenaga matahari. Itu setiap rumah tangga ada 3 bola lampu. Mereka jadi listrik, akses listrik ini dimaknai sebagai 3 bola lampu per rumah, ya kan.
Nah, Iya. ini nggak sustainable, nggak jalan gitu. Akhirnya nggak mampu meningkatkan income mereka. Karena apa? Sesungguhnya kebutuhan elektrifikasi mereka tidak hanya 3 bola lampu. 3 ya kan? bola lampu. Tapi mereka juga butuh pasokan listrik yang cukup untuk ngecas HP mereka, untuk nyalain TV, yang punya komputer mungkin, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak mampu terpenuhi dari panel listrik yang mereka terima. Jadi akhirnya terbuang gitu. Dayanya kurang begitu, Mbak. Jadi nggak maksimal untuk. Oh ya, oke. Itu. Nah, itu gunanya dari melihat berbagai metodologi dan juga pendekatan-pendekatan untuk supaya kita bisa atau mampu merekomendasikan opsi-opsi kebijakan yang memang address persoalan, ya kan? Karena kalau kita setor data atau informasi yang misleading, itu rekomendasi kebijakannya juga akan misleading gitu, tidak menyelesaikan persoalan gitu. Gitu. Ya kan? Seperti kita bahas di episode sebelumnya tentang kompleksitas dari pembangunan. Jadi memang kita nggak bisa melihat satu persoalan secara linier, ya kan? Menggunakan satu pendekatan saja is never enough gitu. Itu sih intinya. Oke. Nah, berikutnya mungkin menjawab dari pertanyaan Nailul di awal tadi. Dengan demikian, tahapan dari pelaksanaan penelitian atau evaluasi kuantitatif itu seperti apa sih, gitu kan? Mungkin ini saya jawab garis besarnya aja ya. Jadi intinya kita mulai dari desk review ya, literatur review. Dari situ kita mencoba membongkar beberapa teori-teori atau studi-studi terdahulu gitu yang relevan dengan kebutuhan studi kita. Dengan demikian nanti kita akan menemukan teori apa yang pas yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menyusun hipotesis gitu dan seterusnya untuk kebutuhan menunjang studi kuantitatif tersebut gitu. Ya kan? Nah, setelah hipotesis terbangun, ya kan, kita menyusun yang namanya desain penelitian atau desain evaluasinya mau seperti apa gitu. Ya kan? Nah, setelah itu kita tentukan parameternya apa, konsep yang kita pakai untuk menentukan parameter atau indikator itu tadi apa gitu. Ya kan? Nah, tadi sudah saya sempat contohkan beberapa hal yang dimaksud sebagai perbedaan karakteristik ya antara contoh-contoh indikator yang sifatnya kuanti sama kuali gitu. Ya kan? Nah, dari situ kita pilih ya kan lokasi yang akan kita teliti gitu, ya kan? Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai sampling strateginya gitu. Nah, habis itu subjek penelitiannya siapa gitu. Nah, ini kita memilih respondennya gitu. Nah, dari sini kita mesti menyiapkan apa saja yang perlu kita lakukan sehubungan dengan proses pengumpulan datanya, ya kan? Karena ini penelitian kuantitatif, ini biasanya akan melibatkan survei gitu, ya kan? Iya. Ya kan, jadi survei ini juga cukup beragam, mulai dari survei kecil sampai dengan survei besar, ya kan. Nah, tim kita itu pernah terlibat sampai dengan memanage atau mengelola sekitar 19.000. 19.000. Jadi itu cukup besar, itu bisa dibayangkan bagaimana kompleksnya memanage satu survei besar, ya kan. Nah, kemudian, Nah, habis itu proses cleaning, ya pengumpulan datanya. Setelah data terkumpul mau diapain ini kan? Karena tidak semuanya itu bersih, ya kan. Jadi data processing ini juga takes time gitu, karena mungkin tidak semuanya. Kalau misalnya kita pakai protokol online, pakai tool online, itu mungkin ada aja data yang hilang gitu, ya kan. Enumerator atau mereka yang mendukung kegiatan pengumpulan data kita merasa sudah ngirim, tapi kita belum terima gitu kan? Iya. Nah, itu belum lagi yang kita terima itu bisa jadi banyak errornya, banyak yang ada outlier dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya ini perlu data processing yang cukup
rigor gitu. Jadi ketelitian dan lain sebagainya itu juga penting. Nah, kemudian proses berikutnya adalah analisisnya gitu. Nah, analisis ini menjadi satu kunci karena dari sini kita akan mampu menyusun temuan-temuan atau rekomendasi berdasar kesimpulan yang kita bangun dari studi tersebut gitu, ya kan? Nah, dari sini akan menjadi lebih mudah untuk kemudian mendiseminasikan hasil dari penelitian kuantitatif. Itu sih gambaran umumnya, ya kan? Itu. Nah, berikutnya mungkin kita bicara soal hipotesis ya. Yeah. Jadi hipotesis ini penting karena dia menjadi salah satu karakteristik penting dari penelitian kuantitatif. Kita wajib punya hipotesis gitu. Nah, tapi kalau diskusi soal ini jangan ngotot sama yang mereka bermazhab konstruktivis gitu. We have to be open minded, ya kan? Kosongkan pikiran, ya kan? Itu nggak akan ketemu diskusinya, oke? Okay? So agree to disagree. Nah, jadi dari sini hipotesis ini menjadi satu kunci. Misalnya nih, kita berangkat dari hipotesis dari contoh yang sudah saya ilustrasikan di depan tadi. Misalnya ini hipotesis bahwa bansos bersyarat ini memang terbukti terbukti untuk meningkatkan taraf hidup, taraf kesehatan ataupun tingkat pendidikan masyarakat kita, ya kan? Itu kita berangkat dari hipotesis itu. Hipotesis ini juga nggak asal comot ya. Tadi sempat saya jelaskan tahapan dari penelitian atau studi atau evaluasi kuantitatif itu ada studi literatur gitu. Kenapa kita berangkat dari ini, ya kan? Nah, itu berangkat dari studi-studi kuantitatif sebelumnya, gitu kan? Ada landasan teorinya. Iya, betul. Sama landasan penelitian terdahulu. Iya, betul. Nah, Ilul mungkin banyak mengeksplorasi itu ketika melakukan studi-studi waktu di kampus atau pada saat menyusun skripsinya gitu kan. Nah, makanya skripsi ini menjadi salah satu kunci penting pengalaman penelitian kita yang cukup rigorous gitu. Ya kan. Nah, ini sekaligus ini ya buat adik-adik yang masih mahasiswa, terutama yang mahasiswa semester akhir, gunakan kesempatan untuk menyusun skripsi secara baik. Gitu. Karena itu akan jadi modal penting kalau mau terjun di dunia evaluasi gitu ya, Nailul ya. Iya, betul sekali. Nah, berarti kata improve atau kata meningkatkan. Jadi bansos tadi, bansos bersyarat mampu meningkatkan taraf pendidikan maupun kesehatan masyarakat kita. Jadi kata meningkatkan, ya kan? Itu sebagai hipotesis positif yang akan kita konfirmasi dan kita buktikan, ya kan? Apakah benar gitu? Gitu kan? Paham ya, Nailul ya? Iya. Nah, berikutnya yang tak kalah penting dari hipotesis adalah pertanyaan penelitian atau pertanyaan evaluasi yang akan kita angkat gitu. Apa gitu. Ya kan? Jadi intinya pertanyaan penelitian atau pertanyaan evaluasi ini harus terkait erat dengan topik dari studi maupun evaluasi kita gitu. Lalu pertanyaan evaluasi ini juga harus atau idealnya address itu mengisi, ya kan, ruang kosong dari knowledge yang ada gitu. Jadi dia mengkontribusi terhadap knowledge gap yang ada, ya kan. Nah, makanya ada beberapa pendekatan kayak misalnya systematic review. Jadi sebelum kita mengangkat studi ini, kita searching dulu, jangan-jangan ini nggak ada gaps-nya, udah terisi semua knowledge gap di isu ini gitu, ya kan? Jadi aspek kebaruan ini menjadi sangat penting, ya kan? Iya. Nah, terus kemudian pertanyaan evaluasi kuantitatif itu seputar pertanyaan ini tentang apakah, ya kan? Terus kemudian mengapa dan bagaimana. Meskipun pertanyaan terkait mengapa dan bagaimana ini less itu agak kurang komprehensif dibanding penelitian kualitatif gitu, yang lebih kaya biasanya, ya kan?
Tapi pertanyaan apakah si A mampu dijawab dengan si B dan lain sebagainya, itu penelitian kuantitatif itu mampu membuktikan hubungan tidak hanya korelasi saja, tidak hanya hubungan keduanya, tapi juga sebab akibat, ya kan, dua arah seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian pertanyaan evaluasi ini juga secara jelas bisa dijustifikasi gitu. Apa yang mau diukur, ya kan? Ya kan? Indikatornya apa itu? Itu menjadi aspek penting dari pertanyaan evaluasi kuantitatif, ya kan? Terus dari hipotesis tadi itu juga jelas implikasinya kepada mengapa pertanyaan-pertanyaan evaluasi kuantitatif tadi itu ditanyakan, ya kan? Ya. Nah, terus juga akan terinformasi bahwa dari penelitian ini kita nggak akan mampu menjawab semuanya loh, gitu, ya kan? Ya kan? Jadi bisa jadi harapan para pembaca itu tidak terjawab seluruhnya di dalam penelitian kuantitatif itu tadi, itu sih. Itu Mbak, terkait dengan pertanyaan penelitian tadi yang harus mengisi gaps atau kosongan yang dalam artian berkontribusi gitu kan. Adakah contoh-contoh yang bisa Mbak Umi jelaskan mungkin terkait dengan pengalaman kolaborasi terkait evaluasi dengan salah satu lembaga mungkin? Oke. Nah, itu misalnya nih, ada satu teori tentang utilization focus evaluation, ya kan? Teori itu dikenalkan oleh Michael Quinn Patton gitu. Nah, seberapa jauh itu dimanfaatkan dalam konteks penelitian di Indonesia, itu kita coba cari tahu kan, bisa pakai Google segala macam, tapi ada satu tool yang itu akan membantu kita memudahkan, jadi systematic review itu, ya kan? Nah, dari situ kita akan tahu bahwa penelitian tentang atau pemanfaatan tentang utilization focus evaluation di konteks pembangunan di Indonesia itu belum pernah ada, atau dalam konteks evaluasi di Indonesia belum ada, ya kan? Nah, jadi kalau kita mencoba menerapkan itu misalnya untuk isu climate change gitu kan, ya kan, apalagi secara spesifik, ini artinya kita punya peluang untuk mengkontribusi terhadap knowledge gaps di Indonesia terkait pemanfaatan teori utilization focus evaluation di Indonesia seperti itu. Jadi ada aspek kebaruan meskipun dari sisi teorinya sendiri utilization focus evaluation itu kita mungkin teori itu udah ada gitu. Udah ada, cuman tapi apakah digunakan di Indonesia begitu? Terus kita juga bisa memberikan umpan balik terhadap teori itu. Oh, ternyata teori ini tidak sepenuhnya kontekstual dengan situasi di Indonesia gitu kan. Karena apa? Misalnya ya kan karakter kita yang relatif lebih tertutup dibanding di mana teori ini ditemukan di kawasan barat gitu kan. Di negara-negara barat yang sifatnya lebih terbuka gitu. Terbuka terhadap data, informasi, dengan demikian isu-isu terkait keterhubungan data, keterbukaan akses itu menjadi lebih mudah diadres dibanding di Indonesia gitu kan. Nah, itu kita bisa contribute untuk menyempurnakan teori itu tadi gitu. Ya kan? Itu sih untuk membuktikan teori juga kan Mbak, apakah ini bisa berlaku di lokasi A, apakah juga bisa berlaku di lokasi B gitu. Oke. Ya, betul sekali. Terima kasih. Oke. Nah, berikutnya dari situ kemudian kita perlu memikirkan desain penelitian seperti apa yang akan kita pakai gitu. Jadi pada dasarnya desain penelitian atau desain evaluasi ini berkaitan dengan kerangka apa yang mau kita pakai atau kita bawa untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis tadi gitu, hipotesis yang dibangun gitu kan. Iya. Jadi di dalam kerangka penelitian atau kerangka evaluasi itu berisi tentang
penjelasan, ya kan, terus kemudian berisi tentang tipe-tipe studi yang akan kita pakai, ya kan, apakah ini akan yang akan kita pakai studi tentang korelasi, ya kan, atau semi eksperimental, ya kan. Iya. Atau kita pakai meta analisis gitu kan, dan seterusnya, ya kan. Atau kita ada sub-sub lainnya, misalnya kita mau pakai cross sectional gitu kan, misalnya 1 tahun aja gitu, atau longitudinal gitu kan, dengan studi beberapa tahun gitu, seperti itu. Itu sih. Nah, terus kemudian jangan lupa untuk konsep, ya kan, konsep yang mau kita bawa. Jadi selain kerangka studi tadi, konsep ini juga penting. Jadi karena konsep ini juga penting untuk menguatkan apa yang ingin kita jelaskan dalam studi ini, ya kan. Selain itu konsep juga memberikan dasar yang kuat untuk proses untuk variasi dari parameter-parameter yang kita pakai gitu, ya kan? Iya. Nah, konsep ini bentuknya juga macam-macam, bisa dependent gitu kan. Jadi sesuatu yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut, ya kan? Atau bisa jadi independent gitu, ya kan? Nah, jadi dari sini di dalam penelitian kuantitatif, jadi konsep ini perlu diukur untuk menghasilkan perkiraan-perkiraan yang memang precise gitu. Jadi presisi dari hubungan-hubungan yang coba dibuktikan dari kegiatan penelitian itu, ya kan? Tingkat seberapa kuat gitu kan hubungan antara variabel A dan B, ya kan? Setelah kita temukan, terus kita cari, oh ternyata ada variabel C gitu kan. Tadi masih ingat ya. Jadi peran sebagai evaluator selain menguraikan itu juga mencari faktor beyond correlation itself gitu kan. Gitu. Seberapa signifikan pengaruhnya? Betul. Nah, dari sini juga kita juga akan bicara soal indikator yang mungkin tidak secara langsung ini bisa dikuantifisir gitu. Jadi bicara soal pemberdayaan gitu kan. Mungkin bicara soal well-being gitu kan. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya kita bisa pakai yang itu untuk membantu kita mengkuantifisir itu. Kayak Likert scale itu sebenarnya semi kuantitatif juga gitu. Gitu ya. Nah, berikutnya tadi kita bicara tahapan penelitian atau studi atau evaluasi kuantitatif. Itu kan ini kita mau penelitiannya di mana gitu kan. Nah, ini terkait dengan sampling gitu. Jadi pemilihan terhadap populasi yang akan dilakukan yang akan digunakan untuk penelitian ini, ya kan? Penelitian kuantitatif tersebut itu juga menjadi bagian yang sangat penting gitu. Karena apa? Di dalam kuantitatif, jadi representativeness itu menjadi kunci gitu. Jadi pemahaman tentang statistik yang baik itu juga penting di sini dan nggak bisa diabaikan gitu. Jadi kayak misalnya menentukan sampling terkait populasi tertentu itu perlu pendekatan statistik yang memang yang baik gitu. Jadi kalau kita evaluator atau peneliti tidak mempunyai kapasitas statistik yang baik, kita harus melibatkan ahli statistik dalam tim tersebut gitu. Ya kan? Jadi di dalam pada saat mendesain sampel untuk kebutuhan penelitian atau evaluasi kuantitatif ini, sebenarnya untuk menjawab siapa sih yang mau dilibatkan dalam
studi ini dan mengapa gitu, ya kan? Itu, ya kan? Kenapa kita butuh sampel cukup besar di lokasi A gitu misalnya, B, C dan seterusnya. Itu. Nah, terus berikutnya kita bicara soal data collection. Ya, ada pertanyaan nggak sebelum lanjut ke data collection? Nggak ada, Mbak. Nggak ada ya. Oke. Jadi data collection ini tak kalah penting gitu. Jadi data collection ini juga tidak hanya melulu bicara soal data primer gitu. Jadi data primer itu sebenarnya dibutuhkan ketika data yang kita butuhkan itu nggak ada gitu, ya kan? Jadi jangan mengulang pengumpulan data, jangan mengulang survei yang sama jika sebenarnya data hasil survei itu udah ada gitu. Udah ada. Kecuali kalian nggak percaya gitu kan dengan kualitas data yang ada gitu, ya kan? Yeah. Nah dalam konteks seperti itu manfaatkan secondary data gitu. Jadi misalnya subset data dari BPS untuk Susenas itu kan sekarang udah bisa diakses gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah berikutnya untuk proses analisis data, jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya dua hal sih. Jadi untuk memastikan bahwa data yang diinput untuk khususnya untuk yang pengumpulan data primer ya. Jadi hasil survei langsung dan sebagainya, itu data entry ini menjadi kunci gitu. Karena apa? Trace in, trace out gitu. Jadi kalau yang dimasukkan itu banyak outliers-nya, yang jadi apa coba? Gitu. Bias ya kan? data. Ya kan? Terus kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pilihan dari metode statistiknya. Apa gitu, ya kan? Kayak kemarin kita mengajukan satu pendekatan structural equation model untuk satu kegiatan evaluasi dampak yang bicara soal intolerance misalnya, ya kan? Itu dari hasil literatur study itu dipercaya cukup rigor untuk menguak itu. Ini salah satu ilustrasi aja ya. Iya. Itu sih. Itu aja kayaknya Nailul yang bisa saya share hari ini, dan itu menurut saya cukup fundamental ya untuk kita memulai, atau ini sebagai pengingat buat yang udah menekuni jalur ini sebagai peneliti atau evaluator kuantitatif. Jadi itu elemen-elemen kunci yang mesti kita perhatikan. Tapi makin ke sini peneliti atau evaluator itu mengusung pendekatan mixed methods. Mixed methods, ya. Untuk saling mengisi ya. Kayaknya itu aja cukup ya. Itu udah bicara soal tahapan juga itu, Nailul. Oke. Terima kasih Mbak Umi telah menyempatkan waktunya. Jadi lengkap ya. Kemarin kita ulas terkait metode kualitatif, sekarang metode kuantitatif. Atau mungkin nanti perlu kita lengkapi juga Pak, dengan metode mixed methods mungkin ya. Bisa mungkin ya setelah episode ke-10 ya. Oke. Iya, karena episode 10 kita udah merencanakan soal political economy analysis yang menurut saya juga penting gitu. Tapi memang di dalam mixed method itu juga banyak hal yang perlu kita klarifikasi gitu. Karena ada mungkin mixed method itu bukan berarti kalau kalian tidak puas dengan hasil kuanti kalian kemudian menambah kuali gitu. Atau kalau kalian tidak puas dengan kuali baru nambah kuanti. It's not a mixed methods gitu kan. Iya, iya. Bukan kayak gitu. Nah, itu makanya perlu sepertinya menarik misalnya nanti kita bahas gitu mungkin. Oke, siap. Saya manfaatnya aja. Oke, Mbak Umi, sekali lagi terima kasih. Dan juga terima kasih buat Sobat Monev yang masih setia, stay tune di Monev Podcast. Jadi nantikan episode kita selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.